Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Adiwidiantari, nomor absen 27 dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang subscriber internet telepon. Nah, yang pertama, pengertian subscriber. Subscriber adalah teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dan jaringan telepon setempat. Teknologi subscriber internet telepon dapat dikatakan sebagai teknologi generasi awal yang melibatkan transmisi multimedia atau internet melalui infrastruktur jaringan analog atau jar lokal atau jaringan lokal akses berbasis tembaga. Teknologi subscriber itu sendiri sering diidentikan dengan standar DSI. Teknologi DSL. Teknologi DSL adalah singkatan dari Digital Subscriber Line. Lalu, apa yang dimaksud dengan Digital Subscriber Line? Pengertian Digital Subscriber Line adalah teknologi yang mampu menyediakan bandwidth cukup tinggi ke rumah-rumah atau perusahaan dengan menggunakan media kabel telepon. Umumnya, kecepatan download dari DSL sekitar dari 124 kbit hingga 24.000 kbps, tetapi tergantung dari teknologi DSL tersebut. DSL merupakan teknologi akses yang menggunakan kabel untuk layanan broadband. Kabel yang digunakan pada DSL yaitu kabel jaringan telepon. Untuk membangun sebuah jaringan DSL, diperlukan yang namanya DSL modem di sisi customer. Modem DSL adalah alat yang mampu mengubah data dari sinyal digital menjadi sebuah sinyal voltage yang digunakan oleh komputer dalam jangkauan frekuensi yang sesuai, kemudian dihubungkan ke jalur telepon. Protokol DSL dan konfigurasinya. Implementasi DSL mampu menciptakan jaringan router atau jembatan. Kelompok komputer pengguna terhubungkan ke subnet tunggal dalam konfigurasi router atau jembatan. Implementasi awal DHCP untuk menyediakan rincian jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna dengan authentication melalui alamat MAC atau memberikan nama host. Kemudian, implementasi seringkali menggunakan PPP melalui Ethernet atau ATM (PPPoA) atau PPPoL. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Asymmetric Digital Subscriber Line atau ADSL menggunakan kabel telepon yang telah ada. Jadi, bukan fiber optik. ADSL juga dijuluki revolusi di bidang internet atau istilah asingnya broadband. ADSL mampu mengirimkan data dengan kecepatan bit yang tinggi, berkisar antara 1,5 Mbps sampai 8 Mbps untuk arah downstream atau sentral pelanggan, dan antara 16 kbps sampai 640 kbps untuk arah upstream atau pelanggan sentral. Kemampuan transmisi ADSL inilah yang mampu mengirimkan layanan interaktif multimedia melalui jaringan akses tembaga. ADSL sendiri merupakan salah satu anggota dari DSL family. Teknologi XDSL sendiri mempunyai berbagai macam variasi. Konfigurasi subscriber pada internet telepon. Banyak teknologi DSL menggunakan sebuah lapisan asynchronous transfer mode agar dapat beradaptasi dengan sejumlah teknologi yang berbeda. Implementasi DSL dapat menciptakan jembatan jaringan atau penghalaan. Dalam konfigurasi jembatan jaringan, kelompok komputer pengguna terhubungkan ke subnet tunggal
Implementasi awal menggunakan DHCP untuk menyediakan detail jaringan seperti alamat IP kepada peralatan pengguna, dengan autentikasi melalui alamat MAC atau memberikan nama host. Kemudian, implementasi seringkali menggunakan PPP melalui Ethernet atau Asynchronous Transfer Mode, atau PPP-oe atau PPP-oa. DSL juga memiliki rasio pembagian jaringan data yang layak dipertimbangkan pada saat memilih teknologi jalur lebar. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.